Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan interkoneksi bus, yaitu pada mata kuliah arsitektur komputer. Kami beranggotakan dua kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rizky Fatur Rahman. Yang kedua ada Anida Putri dengan NPM 201. struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan jalur-jalur yang menghubungkan berbagai modul, seperti memori, input dan output, pada dan CPU yang saling berkomunikasi dengan satu yang lainnya. Struktur interkoneksi bergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antar modul, yaitu jenis data dan karakteristik pertukaran data. Untuk modul yang pertama ada memori, yaitu sebuah modul yang terdiri dari n word memori dengan panjang yang sama. Setiap word diberi alamat numerik yang unik, misalnya 0, 1, 2, hingga n-1. Lalu setiap word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai dengan sinyal control read dan write, dan lokasi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Modul yang kedua yaitu ada modul input dan output. Pada dasarnya, input dan output memiliki dua operasi dasar, yaitu read and write. Dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal dari setiap interface dan dapat mengaitkan ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan diberikan alamat unik ke masing-masing port memiliki lintasan-lintasan dan internal bagi input dan output dengan suatu perangkat eksternal dapat mengirimkan sinyal interupsi ke prosesor. Lalu yang ketiga ada modul CPU yang berfungsi untuk membaca instruksi dan data, menulis data hasil pemrosesan dan mengirimkan ke alamat-alamat tertentu, lalu menggunakan sinyal kontrol untuk mengatur sistem operasi secara keseluruhan, dan yang terakhir dapat menerima sinyal interupsi. Yang selanjutnya ada pertukaran data. Struktur interkoneksi harus mendukung pertukaran data dari suatu modul ke modul yang lain. Macam-macam pertukaran data diperlukan oleh modul-modul komputer antara lain memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan atau maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input atau output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input dan output. CPU ke input atau output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input atau output. Input atau output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Nah, yang selanjutnya ada definisi bus dan sistem bus. Bus merupakan lintasan atau jalur yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau device. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Ketika sejumlah perangkat terhubung ke bus tersebut dan suatu sinyal yang ditransmisikan oleh salah satu perangkat dan diterima oleh salah satu perangkat lain yang terhubung ke bus. Bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka sinyal-sinyalnya akan bertumpang tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya sebuah perangkat saja yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu. Sedangkan sistem bus adalah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama pada komputer, yaitu prosesor, I/O, dan memori. Yang selanjutnya ada struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri dari beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri dari 8 saluran. Artinya, bus tersebut dapat mentransfer data sebesar 8 bit dalam suatu waktu. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu saluran, saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Untuk yang pertama, ada saluran data yang merupakan lintasan perpindahan data antar modul. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang Word, misalnya 32, 64, 128, atau lebih jalur yang terpisah.
Jumlah saluran atau baris dalam bus disebut sebagai lebar bus atau bus data dengan satuan bit. Dan jumlah saluran menentukan berapa banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Lebar bus data merupakan faktor kunci dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, jika bus data memiliki lebar 32 bit namun digunakan untuk instruksi 64 bit, maka memori harus mengirimkan instruksi ke CPU sebanyak 2 kali tiap siklus instruksi. Pada saluran data ini, operasinya dapat berlangsung secara dua arah, yaitu dari CPU ke memori atau CPU ke I/O, dan juga sebaliknya, tergantung dari operasinya, operasi baca atau operasi tulis. Yang selanjutnya ada saluran alamat digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Dapat menentukan kapasitas maksimum memori yang dapat dibaca sistem. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses oleh CPU. Digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses sebuah modul. Saluran alamat ini selain digunakan untuk memori, juga digunakan untuk pengalamatan input atau output. Operasi pengalamatan pada saluran alamat ini hanya berlangsung secara satu arah, yaitu dari CPU ke memori atau CPU ke input-output, karena hanya digunakan untuk menentukan alamat data yang ada di memori atau alamat perangkat yang ada di input atau output. Dan yang terakhir ada saluran kontrol yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena saluran data dan saluran alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui saluran kontrol ini. Saluran kontrol mengatur akses dan penggunaan saluran data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal perintah terdiri atas sinyal pewaktuan, yang berfungsi untuk menandakan validitas data dan alamat. Yang kedua ada sinyal perintah yang berfungsi untuk membentuk suatu operasi. Dan operasi pada saluran kontrol ini hanya berlangsung secara satu arah, yaitu dari CPU ke memori atau CPU ke I/O, sehingga hanya mengirimkan sinyal atau kode ke memori dan ke modul I/O. Yang selanjutnya ada beberapa perintah yang dapat dilakukan dalam saluran kontrol, yaitu yang pertama ada memory write, memerintahkan pada bus yang akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Yang kedua ada memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Input atau memerintahkan pada bus dikirim ke lokasi port input atau output. Input atau output read memerintahkan data dari port input atau output ditempatkan pada bus data. Transfer ACK menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Bus request menunjukkan bahwa modul perlu mengambil kontrol bus. Bus grant menunjukkan modul yang dilakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Interrupt request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Ada interrupt. Yang selanjutnya ada interrupt ACK, menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU interupsi yang menunggu sudah diketahui. Clock. Kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.